Tim hukum TPN Ganjar Mahfud emosi kepada Gibran Rakabuming Raka karena mengeluarkan pernyataan mau diulang sampai menang. Nah, itu ya membuat TPN Ganjar Mahfud itu tim hukumnya emosi. Katanya ini Gibran nggak ngerti apa-apa, menunjukkan kualitasnya yang rendah. Nah, itu ya. Tapi itu kemudian diskakmat oleh tim hukum dari 02 karena mempersoalkan yang bukan jalurnya. Mestinya dulu kalau memang ada gugatan di dalam proses pencawapresan Gibran sedari dulu, bukan sekarang di Mahkamah Konstitusi. Seru nih ya. Baik, kita dengarkan dulu sama-sama nih. Ini kan Mas Gibran juga sempat merespon terkait tuntutannya, mau diulang sampai jagoannya menang. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya pikir bahwa tanggapan yang disampaikan oleh saudara Gibran ini mencerminkan kualitas dari pemimpin, calon pemimpin. Apalagi yang kita lihat ya sebagai cawapres. Dan kami sangat menyayangkan atas pernyataan saudara Gibran. Karena apa yang kami lakukan ini merupakan jalur konstitusional, jalur hukum, di mana kita mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan rentetan peristiwa dari awal proses saudara Gibran dicalonkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kemudian ada pemutusan juga dari etik MKMK terhadap saudara Usman yang merupakan paman dari saudara Gibran. Jadi pendapat saya bahwa apa yang disampaikan saudara Gibran terkait dengan permohonan kami di PHPU ini menunjukkan saudara Gibran tidak peduli terhadap iklim demokrasi yang jujur dan adil. Beliau tidak peduli dengan proses yang sedang kita jalankan, bagaimana kita membangun demokrasi dan membangun hukum di Indonesia agar ke depan lebih baik lagi. Oke, saya ke Bang Oto. Bang Oto, ini tanggapannya soal tuntutannya agar Gibran didiskualifikasi dan melakukan pemilu ulang. Ya, saya pikir begini ya, tadi apa yang disampaikan Pak Roni mengenai Gibran ini, pertama saya harus tanggapi dulu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Pak Gibran ini sangat bisa dimaklumi karena permohonan yang diajukan oleh pihak 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi ini salah kamar gitu loh. Jadi artinya karena ini sengketa seharusnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi kan sudah terbatas, sudah ditentukan itu hanya sengketa tentang hasil pemilu. Nah, sedangkan di dalam permohonan-permohonan yang diajukan itu isinya semuanya itu soal TSM, soal pelanggaran pemilu yang oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu sudah diatur bahwa kalau soal-soal pelanggaran itu harus diajukan melalui Bawaslu gitu loh ya. Nah, ternyata bayangkan aja selama ini Pak Gibran ini kan sudah mengikuti pemilihan pencabutan nomor urut bersama-sama dengan paslon 1 dan 3, ya kan? Artinya, kenapa? Artinya pihak nomor 103 kan sudah menerima legal standing daripada Pak Gibran sebagai calon wakil presiden, ya kan? Kemudian waktu debat di debat capres juga 103 juga sudah menerima eksistensi daripada 02 termasuk Pak Gibran sebagai calon presiden, kan, calon wakil presiden. Nah, debat-debat ini. Jadi kenapa justru dulu itu mereka itu siap berdebat, siap memilih nomor, tetapi sekarang setelah kalah baru mengajukan keberatan tentang keberadaan daripada Pak Gibran. Nah, ini yang menurut saya yang tidak tepat, makanya Pak Gibran menyatakan seperti itu maunya kalau sampai kapan gitu loh. Kecuali memang kalau memang 01 03 itu mau mengajukan keberatannya itu dulu di Bawaslu, maka itu tepat. Ya kan, setelah Bawaslu baru nanti ada keberatan ke Mahkamah ke PT UN, PT Tinggi Tahun Negara baru ke Mahkamah Agung. Gitu loh. Sebetulnya kita pun berpikir sama ya. Saya ulang-ulang kalimatnya dari tadi.
dari tim hukum 01, dari tim hukum 03 mengajukan sesuatu yang sebetulnya sudah basi. Kalau istilah makanan itu sudah basi. Nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa lagi kembali menjadi nasi. Ya, proses pencawapresan itu sudah selesai. Pemilunya udah ada hasilnya, dan itu jangan salah. Satu kali lagi saya ulang-ulang, itu bukan keputusan KPU, tapi itu adalah mandat dari rakyat, suara rakyat yang dititipkan kepada KPU, lalu KPU membacakannya. Jangan terus membuat anomali, ya. Ini baru anomali yang sesungguhnya tuh. Ketika nasi sudah menjadi bubur, lalu mau dikembalikan lagi kepada nasi. Ini anomali yang sesungguhnya itu. Ya. Ketika proses perdebatan sudah selesai, ya, yang resmi disediakan oleh KPU, lalu mereka menikmati itu semua, dan sekarang mereka mau menggugat. Ini kan kita dipaksa untuk menjadi gila cara berpikirnya. Kita dipaksa untuk menjadi gila, untuk tidak seolah-olah paham apa-apa sebagai masyarakat. Apalagi mereka mengatasnamakan rakyat lagi. Dan besok katanya akan mengepung Mahkamah Konstitusi. Ini apa namanya? Sudah kalah, yang terbukti curang ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka loh ya, dari 03. Lalu yang teriak-teriak curang itu salah satunya dari 03 pula. Ini kan aneh bin ajaib. Ini jelas namanya maling teriak maling. Katakan ada isu bahwa kepala desa diintervensi, kepala desa diintimidasi, kepala desa suruh untuk membeli suara rakyat. Kita cek kepala desa di wilayah kita masing-masing. Saya tidak melihat di sini ada operasi dari kepala desa untuk membeli suara rakyat, nggak ada. Batal itu. Kemudian ada kepala desa di Banjarnegara. Dia mengatakan nggak ada tuh pemanggilan dari kekuasaan atau dari tim 02 untuk membeli suara. Nggak ada. Itu valid yang ngomong, itu kepala desa. Bukan mantan Menko Polhukam dan lain sebagainya. Bukan. Itu murni kepala desa asli. Jadi kita mau percaya kepada siapa sebetulnya? Udahlah, kalau kalah udah kalah. Akui dengan gentleman. Kalian harus memberikan pendidikan yang waras kepada masyarakat Indonesia. Harus bisa punya sikap jiwa kesatria dalam menerima kekalahan ataupun kemenangan. Namanya kompetisi. Ada menang, ada kalah. Itu sesuatu yang biasa. Jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Nggak bisa. Dan jangan pula menganggap bahwa suaranya ini anomali. Kalau kita cek di beberapa wilayah, di beberapa TPS, ya memang suara 02 ini tinggi. Diakui atau tidak, disadari atau tidak. Mau bagaimana kita tidak mau menerima kemenangan 02 dan tidak menerima kekalahan 03 dan 01. Ketika di Jawa Tengah, kandang banteng jebol. Di Bali, kandang banteng jebol. Ayo. DKI Jakarta, kandang Anies jebol. Jebol bos itu. Suara selisih sedikit saja, ketika itu dibasis, maka bisa dikatakan jebol. Jawa Barat, jangan jauh-jauh. Kabupaten Ciamis tempat saya tinggal di sini, yang nggak ada Prabowo datang ke sini, tapi luar biasa tinggi. Dari 26 kecamatan, Anies itu cuma menguasai 4 kecamatan, padahal dia datang ke sini. Ini fakta yang saya bicarakan. Dan nggak ada operasi. Di sekeliling TPS tempat saya tinggal, rata-rata itu suara Prabowo banyak kok. Nggak ada bansos di sini. Saya melihat nggak ada bansos. Jadi udahlah. Kekalahan itu harus diakui. Jangan ngoyo, jangan ngotot, jangan memaksakan kehendak. Jangan tidak mau menerima kekalahan. Repot. Kalian akan dihukum suatu saat nanti bila ikut pertengkaran lagi di dalam urusan pemilu ini. Pak Ganjar, Pak Anies, catat itu. Ya.
Wajar lah Gibran kemudian ngomong itu, mau diulang sampai menang. Iya, kita pun bertanya seperti, mau diulang sampai kapan sampai menang? Gila ini namanya. Kalian nggak menghargai suara kita. Kalian nggak menghargai suara masyarakat. Saya suara masyarakat. Dan perlu dicatat lagi, 90% masyarakat Indonesia hasil survei menerima keputusan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Ya, itu 90%, bukan angka yang kecil. Saudara. Jadi udahlah. Jangan main-main kalian. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.